Salam guru penggerak. Saya Erniati Yumita Sengo dari SMK Negeri 2 Wejewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saat ini saya sedang mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 9 bersama fasilitator saya Pak Joko Mariono dan pengajar praktik saya Pak Franciscus Katoda. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tugas demonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi terkait budaya positif. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Terdapat 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pada tahap yang pertama, menstabilkan identitas akan diberikan pemahaman, di mana melakukan kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Semua manusia melakukan kesalahan. Dan kesalahan-kesalahan yang dilakukan akan dijadikan proses pembelajaran dan bahan perbaikan ke depannya. Tahapan yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki tujuan. Bergeser dari pemikiran stimulus respon ke pemikiran yang proaktif. Mengakui dan mengenali kesalahan. Dan tahapan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Pada tahapan ini akan diberikan pertanyaan yang memicu motivasi intrinsik dari siswa. Kemudian mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Kasus yang pertama. Hendra yang tidak menjalankan kesepakatan kelas yaitu menghafal 5 kosakata baru bahasa Inggris pada proses belajar mengajar. Selanjutnya kita akan sama-sama menyaksikan penerapan segitiga restitusi untuk penyelesaian kasus Hendra. Selamat pagi Hendra. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Baik ya. Hendra tahu kenapa ibu panggil? Tidak tahu. Jadi begini Hendra, ibu perhatikan nih tadi setelah ibu di kelas, perhatikan sudah 3 kali pertemuan ini, 3 kali les, tapi Hendra belum pernah jalankan salah satu keyakinan kelas yang kita sudah sepakat. Iya betul, ibu minta maaf. Nah karena itu sudah, jadi ibu panggil Hendra untuk ada di sini. Iya bu, saya minta maaf. Nah memang saat ini kita ini lagi proses belajar, masih ada rasa takut untuk tidak mau mencoba. Tapi mau tidak mau memang kita harus mencoba, karena kita dalam proses belajar. Bisa? Bisa. Benar bu, saya masih kurang percaya diri untuk menghafal. Padahal ini kita punya kesepakatan toh? Ya toh? Kesepakatan kelas ya. Dari awal pertemuan itu kan sudah sepakat memang. Ya. Masih ingat bu? Iya ingat, apa sih itu? Wajib menghafal 5 kosakata baru di awal proses belajar. Wajib hafal 5 saja kosakata setiap kali masuk les, hafal 5 kosakata ya. Iya. Terus kalau sudah tahu, ingat, bagaimana sudah? Saya harus menjalankan kesepakatan kelas dengan menghafal kosakata yang sudah disepakati dan sebagai konsekuensinya yang akan menghafal 10 kosakata. Nah, jadi harus jalankan toh. Pertama harus jalankan toh. Tadi seperti Hendra ngomong ya. Habis itu harus wajib hafal. Ya kan? Terus Hendra juga ngomong sendiri tadi, karena tidak hafal, konsekuensinya mau menghafal 10 kosakata gitu ya. Jadi
itu sudah yang Hendra sepakati, yakini. Nah, Ibu juga sepakat dan Ibu akan tetap bimbing terus dampingi Hendra untuk selama proses belajar mengajar di kelas. Bisa ya? Semangat. Jadi selama mulai minggu berikut sudah sesuai Hendra sudah berjanji dari konsekuensinya sendiri mau menghafal 10 kosakata tau? Terima kasih banyak. Oke, semangat ya? Nah, jadi tidak ada lagi yang minggu depan Ibu masuk belum hafal Bu, tidak ada lagi ya. Tapi siap dengan konsekuensi yang Hendra sudah bilang sendiri. Perkenalkan, nama saya Yuhendra Rikson Bulu. Saya dari kelas 10A Teknik Konstruksi Perumahan. Saya senang sekali berdiskusi dengan Ibu. Saya jadi mau mencoba belajar bahasa Inggris dan belajar untuk lebih percaya diri. Thank you, Mom. Kasus yang kedua, Hutri meludah di lantai kelas saat proses belajar mengajar bahasa Inggris. Selanjutnya, kita akan sama-sama menyaksikan penyelesaian kasus Hutri dengan menggunakan segitiga restitusi. Oke, selamat siang Hutri. Selamat siang. Hutri tahu kenapa Ibu panggil? Iya, saya tahu. Karena tadi saya ludah di kelas. Betul. Jadi tadi waktu ada belajar bahasa Inggris, Ibu sempat lihat Ibu Hutri ludah di kelas ya. Ya, jadi memang buat kesalahan itu semua orang lakukan ya, termasuk tadi meludah juga, meludah sembarangan tempat. Tapi kira-kira menurut Hutri ludah di kelas itu bagaimana? Menurut saya, ludah di kelas itu perbuatan yang tidak baik. Tidak baik ya. Nah, jadi tidak baik, kemudian juga tidak sopan toh. Terus juga lingkungan kelas jadi tidak sehat toh. Iya Bu, saya minta maaf. Dan saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Nah, kenapa Hutri tidak keluar kalau memang mau ludah? Karena saya belum bisa meminta izin menggunakan bahasa Inggris. Belum bisa pakai bahasa Inggris. Ya. Nah, ini kan sudah pertemuan ke-7. Kita belajar bahasa Inggris ya, pertemuan ke-7. Nah, semestinya kan harus sudah hafal. Kan dari awal pertemuan itu kita sudah sepakat sama-sama semua. Semua aktivitas di kelas harus pakai bahasa Inggris. Termasuk izin tadi toh. Masih ingat toh? Apa kita punya kesepakatan dulu? Kesepakatan kita di kelas, kita harus bisa menggunakan bahasa Inggris dan meminta izin menggunakan bahasa Inggris, dan apapun kegiatan dalam kelas harus menggunakan bahasa Inggris. Sudah begitu toh? Ya. Nah, sekarang bagaimana sudah? Saya akan belajar bahasa Inggris dan akan berlatih meminta izin menggunakan bahasa Inggris. Terus karena kalau kira-kira kalau lu di kelas itu bagaimana? Lu dari kelas itu perbuatan yang tidak baik, yang tidak sopan, dan membuat lingkungan kelas tidak sehat. Jadi seperti itu ya. Iya. Jadi Putri sudah omong sendiri, tidak baik, kalau tidak sehat, kemudian juga tidak sopan toh. Nah, sudah tahu sendiri. Nah, sudah omong sendiri ya. Jadi Ibu tidak mau lihat lagi mulai les berikut, tidak seperti itu lagi ya. Kita coba sudah tuh belajar bahasa Inggris, jangan hanya karena takut hafal, akhirnya itu. Coba sudah ya. Jadi seperti itu ya. Nah, bisa ikuti, kenapa itu sudah tujuan Ibu panggil Hutri ke sini ya. Oke. Terima kasih. Iya, sama-sama Hutri. Oke, silakan. Hutri kembali ke kelas sudah. Selamat siang. Iya, siap. Bisa ikuti semua? Bisa. Oke, jadi harus tetap fokus belajar ya. Excuse me, ma'am. Could you let me to go outside? Oke, you could go. Okay, ma'am. Thank you. You're welcome, Hutri. Ya, bagaimana? Ada pertanyaan? Ketawa terus bertanya. Iya. Ada pertanyaan? Thank you, ma'am.
Demikianlah penerapan segitiga restitusi dalam 2 kasus yang terjadi saat proses belajar mengajar bahasa Inggris. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan.